Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjut pada sesi mengenai brand communications. Baik, apa sih sebetulnya brand itu ya dan apa juga yang dimaksud sebagai branding? Baik, ini ada kutipan dari McDonald's. Dia sebutkan we are not in the hamburger business, we are in show business ya. Jadi orang kalau ke McDonald itu beli apa sih sebetulnya? Selain beli makanannya, burger, sebenarnya yang dia jual adalah di sini sebutnya pertunjukan gitu ya. Sampai contoh yang real kita lihat adalah misalnya McDonald menjual kemasan pesta ulang tahun gitu ya untuk anak-anak. Jadi di sana ada perayaan, ada pertunjukan, ada hiburan gitu untuk anak-anak dan misalnya yang ulang tahun dan yang diundang kayak gitu ya. Jadi itu eh, brandnya McDonald, tapi dia branding ya, dia kemas di dalam suatu kegiatan menjual produk, tetap kan di dalam acara ulang tahun itu tetap dong ada burgernya yang dijual gitu ya. Tapi dia mau menyampaikan bahwa ini adalah satu produk maksudnya satu restoran yang menjual produk makanan untuk family gitu ya, untuk keluarga yang menghibur gitu, yang memberikan suatu suatu pertunjukan, satu acara kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut branding kegiatan atau activity untuk memasarkan atau mengenalkan sebuah brand di benak khalayaknya gitu ya. Baik, kita lihat jadi brand itu adalah branding itu mengarahkan ya, mengarahkan pelanggan atau calon pelanggan untuk memilih di antara brand-brand yang lain yang sejenis di luar sana. Pasti ada banyak ya. Kalau misalnya kita pergi ke supermarket, di sebuah lorong saja begitu, kita lihat begitu banyak brand, lalu mana yang kita pilih ya. Itu proses berpikir di dalam setiap orang. Oke, yang gue banget nih mana gitu, yang sesuai dengan kebutuhan saya, yang cocok dengan selera saya gitu ya, yang ini bisa bahkan mewakili eh, gaya hidup atau mewakili identitas saya gitu ya. Kalau saya pakai brand ini cocok nih dengan identitas saya. Tapi kalau brand yang lain, aduh kok malu ya pakai ini, aduh kok nggak cocok ya, aduh nanti dibilang orang gimana kalau saya pakai brand ini gitu, tidak mewakili karakter saya gitu ya. Ini nggak gue banget nih gitu. Ya, jadi brand itu mengarahkan sekali lagi orang untuk memilih gitu ya, yang tentu sesuai dengan diri masing-masing. Coba sekarang kalau kita lihat ada yang di sebelah kiri Aqua, ada di sebelah kanan let's say mereknya Euro gitu ya. Pasti rasanya sama dong air putih ya. Mau pilih yang mana? Oke. Ya. Nah, kenapa orang memilih Aqua? Ini ada proses yang tidak bisa sehari semalam dibuat gitu ya. Jadi Aqua sudah cukup lama melakukan branding, bagaimana orang lalu bisa mempunyai atau memberi makna gitu ya kepada brand ini gitu. Apa kita sebut aja misalnya oke Aqua itu berkualitas gitu ya, kemasannya bagus, proses pembuatannya, proses pengemasan airnya baik ya seperti itu ya. Kemudian bukan hanya di produknya tapi di reputasi perusahaannya ya, dengan dia melakukan banyak program CSR, program bantuan air minum gitu ya. Lalu dia juga kolaborasi dengan Danone ya, dengan Danone itu brand internasional yang sudah dikenal cukup baik dan sebagainya. Nah, itulah yang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh brand Aqua ini di dalam mengkomunikasikan gitu ya, menyampaikan pesan-pesan yang untuk image building begitu, sampai akhirnya sudah berhasil ada di benak eh,
di benak customer bahwa inilah brand yang baik gitu ya. Kalau brandnya nggak pernah ngomong, brandnya nggak pernah berkomunikasi, tiba-tiba ada brand Aqua atau Auka gitu misalnya ya, ini brand apa gitu, nggak pernah kenal, yang punya siapa, perusahaannya dikelola dengan cara seperti apa, apakah ini baik gitu ya. Jadi saya pernah sampaikan kalau, perusahaan yang, bisa menyisihkan biaya, tenaga, waktu untuk melakukan CSR kepada, masyarakat yang membutuhkan, itu tentunya juga baik dalam memproduksi, brand produknya gitu ya. Sempet-sempetnya ngurusin CSR buat, fasilitas air bersih, pasti sudah bisa melakukan seperti itu kalau perusahaannya juga sudah baik. Kalau perusahaannya aja masih tambal sulam, masih banyak komplain, masih belum beres, bagaimana dia punya punya effort yang bisa dilakukan untuk orang lain gitu ya. Kemudian niat baik juga, bagaimana dia tulus membantu orang. Kalau memang baik, kepada orang lain, tentunya kepada, karyawannya juga baik, kepada customer-nya juga baik. Jadi mudah-mudahan brand ini tidak mengeluarkan produk yang, reject, yang, diproses dengan cara yang tidak baik, bagaimana dia memprosesnya nggak baik, wong dia aja, bantu buat fasilitas air bersih pada orang lain gitu ya. Jadi, CSR-nya itu, bukan lalu berdampak pada, masyarakat yang dibantu gitu, tapi kepada image yang terbangun, lalu produknya juga akan, banyak dibeli atau dipilih gitu ya oleh customer. Baik, ada cerita, menarik dari brand Pristine, bagaimana dia mau mengambil bagian kue gitu ya dari pangsa pasar di Indonesia, let's say, sekian persen sudah pangsa pasarnya diambil oleh Aqua. Nah, ini Pristine mau ngambil deh aku berapa persen, jual air mineral juga gitu ya. Nah, dia, buat gimana nih isinya air juga, same product, isinya sama, packaging materialnya juga sama, botol plastik gitu ya, tapi dia buat dengan, desain yang berbeda. Harganya justru dicoba 30% lebih mahal, terkesan, premium ya. Dengan program yang dia lakukan terjual 4 kali, lipat gitu ya dibanding sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Jadi kemasannya itu, lebih langsing gitu ya, lebih kurus, tinggi gitu, dibanding Aqua. Target pasarnya adalah, wanita profesional ya, wanita bekerja yang, kira-kira kelasnya kelas, menengah ke atas gitu. Kenapa dibuat, bentuknya ramping gitu? Karena, berdasarkan survei lah gitu ya, orang kalau melihat botolnya, ramping itu seolah-olah mewakili dirinya, "Ini, aku langsing loh," gitu ya, dibanding, botol lain yang lebih gendut gitu, yang lebih gemuk. Kalau wanita-wanita membawa botol Pristine itu seolah-olah, dia tinggi langsing gitu, itu sampai seperti itu ya, dan berhasil banyak dipasarkannya di, targetnya itu, ke wanita-wanita pekerja di perkotaan, di gedung-gedung kantor, dan terutama wanita-wanita yang, concern terhadap kesehatan lalu, berolahraga. Entah di, gym gitu ya, eee studio, aerobik atau yoga gitu, mmm, lari, bike juga gitu ya, jadi dipasarkannya lebih ke arah sana yang, wah iya ya ini, gua banget tadi saya bilang ya, ini cocok sekali untuk saya, harganya mahal, lebih mahal itu juga dengan, tujuan supaya para wanita ini mendapat kesan bahwa ini air, lebih lebih premium, lebih bagus gitu ya, mmm, isinya, apa namanya, ditambah dengan, saya nggak tahu deh ini ada,
Japan Teknologi gitu ya, pH-nya 8 plus dan apa tuh ya ada uh, yang memang dibuat lah ya seperti itu. Nah, pesan yang disampaikan nih mau keputus ada dia hashtag detox setiap hari. Jadi meminum air mineral minimal sebut 2 liter gitu sehari. Uh, Ayo lebih sehat ya dengan cara detox gitu. Jadi maksimalkan detox setiap hari dengan minum air putih gitu ya. Warnanya dia nggak mau pakai warna biru yang biasa, dia pakai biru Tosca yang lebih terkesan elegan, premium, prestige ya, kemudian lebih lebih high class lah kira-kira ya, warnanya biru Tosca seperti ini gitu. Kemasannya juga, desainnya juga seperti itu ya. Oke, ini cukup berhasil dilakukan oleh merek Pristine. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah kalau kita jual barang atau mau memasarkan produk yang bahkan boleh dibilang generik lah gitu ya, produknya ini cuma air aja gitu, tapi bisa di branding gitu ya, bisa dikemas dalam strategi dan pesan-pesan yang disampaikan itu kita boleh dibilang melakukan framing ya, melakukan pembingkaian kepada masyarakat, audiens atau kalau dalam teori marketing ada positioning ya, segmentasi, targeting, positioning. Nah, positioning ini loh saya memposisikan produk saya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada lawannya nggak nih gitu ya, cocok nggak nih, ada wanita yang tadi saya sebutkan ini bla bla bla, oh iya nih ini cocok banget dengan saya gitu ya. Jadi dia merasa kayaknya lebih lebih pas kalau saya beli Pristine dibanding minuman kemasan brand lain ya. Oke, sama banyak contoh gitu ya, misalnya sekedar cookies gitu yang tanpa brand ya, tanpa nama gitu, dengan cookies yang isinya sama juga tapi dibuat dengan ada logo, ada nama gitu ya, ada slogan gitu, bahkan di balik brand ini ada storytelling, ada cerita, ada behind the scene gitu ya, ada kegiatan-kegiatan lain yang melingkupi gitu ya, yang mengiringi sebuah produk ini gitu, diluncurkan atau dipasarkan ya. Ya nggak tahu ya, kalau ada yang kosong begini nggak pakai brand sama yang ada ini ya. Orang cenderung memilih yang ada brand, kemudian ada misalnya izin makanan ya, BP POM, ada Badan Pengawas Makanan itu, ada label halalnya mungkin gitu ya. Itu branding gitu. Jadi itu yang kita komunikasikan, itu yang kita sampaikan di dalam pesan-pesan kita ya. Oke, contoh lain nih biasa ya, ada Starbucks kopi dan ada kopi kenangan. Siapa yang beli Starbucks? Siapa yang beli kopi kenangan? Kenapa saya beli Starbucks? Kenapa saya beli kopi kenangan? Gitu ya. Ini di balik ini semua itu ada proses yang cukup panjang gitu ya, sampai akhirnya orang memilih ini atau ini. Nah, bagaimana orang bisa memilih A atau B? Karena ada proses komunikasi yang disampaikan oleh tiap-tiap brand, masing-masing brand gitu ya. Ini loh Starbucks tuh begini produknya, layanannya gitu ya, tempat-tempatnya itu bisa nyaman bekerja, belajar, meeting, ada colokan, ada wifi gratis ya gitu ya, ada prestis. Orang ke Starbucks lalu foto update status Instagram, Facebook, apalah gitu ya, Instastory, ini aku lagi di Starbucks, itu yang dijual gitu ya. Kalau kopi kenangan mungkin lebih pada eh, harga yang worth it gitu ya, cuman untuk minum kopi, nggak perlu duduk-duduk lama, um, tapi ya sudah lebih kepada fungsi fungsi produknya gitu ya. Pengen minum haus yang ada kopinya biar seger ya, ada esnya, lagi panas ini gitu ya, lebih ke fungsi gitu, bukan kepada lifestyle ya kalau si Starbucks ini. Nah, siapa yang membeli ya merekalah yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana mereka bisa tahu? Karena masing-masing brand berkomunikasi ya, menyampaikan pesan-pesannya, ini loh saya begini, ini saya begitu gitu, ya. Oke.
Jadi apa brand itu? Ya, brand itu sebuah set gitu ya, atau sebuah kumpulan gitu dari eh, fisik ya, fisik yang unik ya, tampilan fisik yang unik serta atribut emosi ya, atribut emosi. Jadi kalau saya beli di sini, ini kalau saya pakai produk ini rasanya gini ya, kayak tadi yang Pristine tadi. Jadi secara fisik memang berbeda warnanya, bentuknya, kemudian atribut emosinya juga dibangun ya, disampaikan. Ini loh, minum Pristine seperti wanita-wanita yang sadar kesehatan, berolahraga, detox 2 liter sehari gitu. Itu atribut emosi yang digabung dengan fisik ya, bentuk fisik yang unik ya, yang akhirnya membawa sebuah trust atau sebuah keyakinan bahwa oh ya, ini merek ini berarti seperti ini gitu. Oke, kita lihat di penerbangan juga juga banyak ya, bagaimana AirAsia menempatkan atau menyampaikan gitu message-nya sebagai airline yang bisa membawa atau menerbangkan setiap orang ya, slogannya Now Everyone Can Fly. Jadi low cost carrier, penerbangan LCC yang uh, tidak mahal tapi yang penting bisa bisa terbang gitu ya. Kayak tadi kalau kopi kenangan nggak semahal Starbucks, tapi yang penting minum kopi seger, enak gitu ya. Nah jadi di sini AirAsia seperti itu, tentu berbeda dengan Cathay Pacific yang dia memposisikan brandnya itu sebagai premium kelas gitu ya, penerbangan kelas atas, harganya jauh lebih mahal dibanding AirAsia. Yang terbang pakai Cathay Pacific bisa ini loh saya pakai Cathay Pacific. Kalau dia pakai AirAsia, kok pakai AirAsia ya? Aduh nanti orang ngira bagaimana nih, masa sih saya naik AirAsia gitu, atau Lion Air misalnya gitu ya. Tapi yang ya itulah jadi membawa kesan gitu ya kalau bagi seseorang, bagi customer kalau mereka memakai satu produk gitu. Kalau ini oh yang penting kan jalan, yang penting kan fungsinya, terbang sama juga sampai-sampai juga gitu ya. Dari Jakarta ke Singapura atau ke Jepang ya, ya begitu juga nyampe gitu ya. Cathay Pacific juga cuman ini kan tentu beda ya, beda di dalam detailnya ada gitu ya. Bagaimana mereka tentu misalnya tidak pernah delay, nyaman tempat duduknya, makanannya, layanannya, pramugarinya lebih ramah misalnya gitu ya. Fasilitas ini itu dan sebagainya itu ada lah gitu. Tapi bagi orang yang naik AirAsia nggak perlu nggak perlu seperti itu juga nggak apa-apa kok gitu ya. Bagi saya nyaman-nyaman aja karena ini lebih kepada fungsi gitu ya. Orang juga nggak tahu kalau saya nggak ngomong, nggak update-update status, orang juga nggak tahu saya naik AirAsia misalnya. Atau naik AirAsia juga udah bagus kok dibanding yang lain misalnya gitu ya. Jadi masing-masing orang itu makanya tadi saya bilang brand itu menavigasikan orang ya untuk memilih gitu. Oke, ada AirAsia, ada Cathay Pacific, saya pilih yang mana. Dengan branding yang bagus itu orang jadi terbantu untuk mengambil keputusan gitu ya. Baik. Ada yang disebut otak kiri, otak kanan ya. Kalau otak kiri itu lebih kepada logika, lebih kepada fakta-fakta gitu ya, lebih kepada aturan gitu, yang bukti-bukti gitu ya, yang orang dalam mengambil keputusan itu bisa pakai hal-hal seperti itu. Tapi yang di otak kanan itu lebih kepada kenyamanan tadi ya, ada prestis, ada emosi ya. Jadi kalau tadi brand itu disebut unique physical, itu yang otak kiri, emotional attribute itu yang otak kanan ya. Bukan dipilih tapi dua-duanya bisa disampaikan gitu ya. Dari sisi otak kiri orang bisa memproses di dalam pikirannya, uh, nyampe ke Jepang berapa rupiah, ininya apa, fasilitasnya apa, lebih bla 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 gitu ya. Kalau di otak kanannya nyamannya oke lah nggak begitu gitu ya. Makanannya makanannya belum termasuk masih harus bayar gitu ya.
ya sudah kalau gitu saya makan aja sebelum berangkat gitu ya, atau apa gitu, jadi nggak makan di pesawat gitu. Tapi kalau yang otak kanannya digarap lebih lebih banyak, dia akan itu tadi, kenyamanan, rasa ya, prestis, kebanggaan tadi, lifestyle, eee, trust juga ya. Karena naik pesawat kan gini, "Waduh, nanti jatuh, jatuh nggak ya? Ini pilotnya bener nggak ya?" Gitu, "Ini mesin pesawatnya gimana?" Gitu ya. Itu, mungkin tidak bisa dilihat, bukan mungkin, tidak bisa dilihat oleh si customer ya. Kalau soal, harga, kemasan tadi itu bisa, tapi kalau ini, pilotnya pilot senior apa enggak, mesinnya mesinnya udah dicek apa belum ya, kan kita nggak bisa nanya gitu ya. Ini kira-kira pramugarinya ramah nggak ya gitu. Itu, otak kanan gitu ya. Tapi dengan semua yang, kita sampaikan di dalam pesan-pesan kita bahwa, pramugarinya, ramah, ini pilotnya pilot-pilot senior, ini selalu ada pengecekan, mesin layak atau tidak sebelum terbang ya, proses, pengecekan, kontrol dari, pesawat kami ini sangat tinggi, bla 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 gitu ya. Jadi emosi ini, eee kadang itu justru lebih besar, berpengaruh di dalam pengambilan keputusan. Ada orang yang otak kanannya lebih lebih dominan gitu ya, ada yang otak kirinya lebih dominan. "Alah yang penting minum kopi udah, sama-sama aja satu gelas diminum glek-glek habis, enak udah," gitu ya, gitu. Sambil jalan nggak perlu numpang WiFi juga ini, nggak apa-apa saya mau mau pergi jalan langsung kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke otak kiri. Eee, Salah satu ya, sorry, bukannya satu mengalahkan yang lain tidak, tapi, bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan pesan-pesan ini, beriringan, tinggal orang atau customer kita yang mau membeli itu, memilih gitu ya, saya lebih memilih yang, otak kiri dengan cara otak kiri atau dengan cara otak kanan gitu. Nah, ini kita harus tahu, oke. Nah, jadi branding itu adalah perjalanan, perjalanan dalam mengkomunikasikan pesan-pesan dengan menarik ya, menarik dan tentu sesuai tadi ya, dengan pesan yang sesuai dengan karakter, kebutuhan, keinginan si target market kita ya. Jadi di awal itu kita perlu tahu bener insight dari pelanggan, kebiasaan mereka itu gimana. Kalau ada nggak sih orang-orang yang parno kalau naik pesawat tuh ketakutan gitu, takut jatuh, takut terlambat, takut nggak nyaman, takut nggak bisa tidur, takut sakit kakinya, makanya harus jauh jarak antar kursi dan sebagainya. Perilakunya seperti apa, kesukaannya seperti apa, yang mereka suka dan tidak sukai, dan nilai-nilai ya, nilai-nilai saya tuh bener-bener deh kalau orang galak, cemberut, judes, nggak udah deh lewat gitu. Saya bener-bener harus pilih perusahaan yang layanannya ramah misalnya ya. Jadi itu dianggap penting oleh oleh konsumen gitu ya. Nah ini harus kita pelajari ya. Bahkan di dalam marketing research itu sampai orang itu harus mengalami, harus ikutan gitu ya. Jadi kalau di pesawat tadi rasain naik AirAsia itu bagaimana, apa sih kira-kira yang ada di benak orang, kalau meminum kopi itu kira-kira apa, ada nongkrong di tempat ini tuh seperti apa ya. Jadi bener-bener bukan dari teori saja, tapi bukan hanya riset, pada orang lain gitu ya, tapi juga dialami sendiri oleh, si researcher ini ya, si market research ini, oke. Kemudian dan dari produknya sendiri kita, tadi ya, siapa nih dari sisi, umur, gender, pendidikan, penghasilan, pendapatan, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kita segmenkan ya, kemarin ada segmentasi, targeting, positioning. Jadi kita segmen, saya mau mengarah ke yang mana? Wanita, umur sekian sampai sekian, profesinya apa, bekerja misalnya sebagai executive woman di kota besar, penghasilannya sekian juta sebulan misalnya, kebiasaannya senang berolahraga kayak gitu ya. Jadi ini produknya disesuaikan dengan pelanggannya atau pembelinya ya. Nah, kalau sudah harga, harga ini juga bisa kita jadikan
unsur dalam pesan gitu ya, tentukan harganya yang pantas. Tadi kan ya, kalau kita bilang, wah ini premium, kemasannya bagus, warnanya ini untuk wanita yang lebih kelas atas, masa harganya justru lebih murah dari Aqua misalnya, nggak make sense ya. Jadi harganya dinaikin 30% itu membuat, wah berarti bagus ya ini gitu ya. Oke, jadi harga itu juga ada strateginya untuk yang sesuai dengan target kita. Kalau sudah didistribusikan, ini seperti 4P lah ya, place gitu, kita displaynya juga yang bagus, tampilan kemasannya, packagingnya gitu ya, sampai kepada display di tokonya misalnya atau pengiriman ya. Ini orang akan bisa lihat lah gitu ya. Jadi bagaimana misalnya tadi display display atau fisik ya, atau fisik yang terlihat di dalam Air Asia misalnya ya, kursinya, eh, bukan kenyamanan, tampak ya, yang tampak gitu. Jadi bisa dari yang terlihat, yang terdengar, yang apa namanya, tercium gitu ya, itu juga termasuk. Jadi tampilan fisik lah kira-kira ya, yang bisa dirasa, diraba gitu. Baik, itu untuk branding ya. Nah, perlu kita lihat apa yang disebut sebagai brand insight ya. Brand insight itu ada value ya, relevan dan original di sini. Jadi nilai-nilai khas yang ada di balik produk itu sendiri gitu ya. Kalau pristine, oh berarti kualitasnya baik. Kalau Cathay Pacific itu konotasinya kualitasnya baik gitu ya. Layanannya juga baik gitu. Ada kisah, ada cerita di balik produk itu gitu ya. Ada nilai-nilai yang uh, terkandung di dalam produk atau perusahaan itu ya. Misalnya body shop ramah lingkungan gitu ya. Oh ini justru bukan produk luar negeri, ini produk lokal dibuat di Bali dari petani-petani dari bla 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 yang justru mengedepankan atau memanfaatkan produk lokal, ini sama sekali tidak pakai produk asing, cintailah produk Indonesia kan gitu ya. Jadi nilai-nilai itu yang oh bagus ya gitu, kayaknya sekarang di generasi milenial seperti itu deh ya, justru memilih, nggak mau milih produk asing gitu ya, karena justru um, apa namanya, mau mengedepankan gitu ya, mau membantu para petani lokal gitu ya. Dan yang kedua ada relevan di sini, brand itu berani berbeda gitu ya, karena memang di positioning kan seperti itu gitu ya. Jadi kalau sudah relevan itu tadi, ini berarti saya banget gitu ya. Ini merek merek saya gitu. Oke. Jadi harus berani berbeda, ada unsur kebanggaan, ada unsur tadi prestis misalnya ya, dan mereka mereka mengalami ini cocok banget untuk saya gitu ya. Bahkan bagian dari media sosial mereka, jadi di-upload di medsos segala macam kayak gitu ya. Jadi apa namanya, bisa memberi identitas gitu ya kepada seseorang atau konsumen. Oke. Okay? Dan yang ketiga original. Jadi memang ini brandnya harus asli, harus punya identitas yang kuat, tidak meniru, tidak duplikasi brand lain gitu ya, tidak niru-niru. Ini tadi suka brand lokal. Jadi memang ini identitasnya sebagai brand lokal gitu ya, peduli dengan masyarakat kayak gitu. Oke. Nah, ini contoh-contoh brand insight yang saat ini semakin banyak digaungkan, dan supaya orang ngerti ya kita harus sampaikan gitu ya. Kita harus komunikasikan di dalam tools-tools marketing communication kita nanti ya. Oke, nah ini yang saya bilangnya, jadi ada segmentasi, kemudian ada targeting, dan ada positioning. Kita pilih dari sekian banyak masyarakat Indonesia, misalnya 260 juta, nggak semuanya kan, ya, pasti kita pilih yang mana, ya, kita targetkan, jadi usia, gender, misalnya pendidikan, penghasilan, geografi, dan psikografinya, lalu kita positioningkan, ini loh saya, ini loh brand saya, cocok dengan Anda kan gitu ya. Oke.
Ini contoh, sepele gitu ya, kalau kita pusing mungkin pakai, Panadol, isinya apa? Paracetamol 500 mili, udah pasti ya, menghilangkan rasa sakit, nyeri gitu ya, pokoknya antihistamin lah gitu ya, obat pereda rasa sakit. Nah, kalau wanita misalnya ada nyeri, di tambulan ya, kita bisa pakai, Feminax, isinya apa? Isinya paracetamol juga ya. Mungkin ada sedikit kandungannya sekian, persen gitu ya, ada, kandungan yang lain, tapi, sebagian besar, kandungannya adalah paracetamol ya. Nah, misalnya nih ada, pria yang pusing lalu cari-cari Panadol nggak dapet, adanya Feminax, Mau nggak minum Feminax? Kan sama juga, anti, eee, sakit juga, mereda rasa mereda nyeri juga ya. Tapi bagaimana pria ragu atau bahkan tidak mau, "Ah, kok minum Feminax sih? Ini kan untuk ibu-ibu," gitu. "Tapi isinya paracetamol juga, daripada lu pusing, udah minum aja, gak ada yang lain," gitu. "Ah, enggak deh, enggak," gitu ya. Nah, itu kan, sampai membuat orang mengambil keputusan untuk iya atau tidak meminum obat ini gitu ya, itu, dipengaruhi oleh, positioning ini tadi ya. Jadi di sini disebut Feminax, paracetamol ya, obat nyeri head kan gitu. Jadi gambarnya juga wanita kan, kemasannya pink segala macam, itu itulah yang disebut dengan positioning. Bagaimana kita, menanamkan di benak, customer gitu ya, bahwa inilah brand saya, Anda cocok pakai ini, oke beli gitu ya. Nah, bahkan sampai kalau sebaliknya ada wanita nyeri, kemudian yang ada hanya Panadol, nggak ada Feminax-nya, dia juga jadi ragu untuk minum Panadol gitu. Aduh nggak mempan gitu ya, saya mempannya pakai Feminax gitu. Padahal isinya juga sama gitu ya. Nah, ini memang ada sedikit sih ya Hyoscyamine apa ekstrak ini, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu. Yang paling besar berpengaruh itu ya si paracetamolnya ini, pereda rasa sakitnya ya. Dan bahkan kalau obat itu kan sampai ke sugesti ya. Sugesti, aduh udah minum nih jadi sembuh, padahal sih hanya pikirannya aja yang tersugesti gitu ya. Oke, ini contoh, sederhana yang lain juga seperti itu ya. Jadi kita, customer itu bisa tadi menavigasi ya, customer itu bisa, "Oke, saya beli ini," gitu ya. Sekali lagi dari mana bisa begitu, dari pesan-pesan yang kita sampaikan ya. Sorry. Nah, ini ya, jadi segmen target positioning ini contoh, lain di produk kosmetik, ada Wardah, ada Pond's, Mustika Ratu, dan Citra. Masing-masing punya, positioning yang berbeda-beda. Slogannya, cara mereka menampilkan iklan, cara mereka menyampaikan pesan itu berbeda ya. Coba kita lihat Wardah itu, positioningnya untuk, wanita muslim gitu ya, untuk muslimah, produknya ya sama gitu ya, sebenarnya kandungannya ya begitulah gitu. Kalau Mustika Ratu itu positioningnya dia menancapkan di benak customer bahwa kandungannya adalah dari, rahasia, eee eee, kerajaan apa sih, rahasia keraton gitu ya, rahasia raja-raja, ratu-ratu, secara turun-temurun dari nenek moyang gitu ya. Ini ramuannya ramuan ajaib, ramuan rahasia yang, eee, dari leluhur kayak gitu ya. Jadi kandungannya begini-begini segala macam ini udah terbukti, puluhan tahun misalnya. Jadi ini lebih kepada, siapa di balik, produk ini gitu ya, ramuannya itu seperti apa yang sudah teruji lah gitu. Kalau Pond's ini positioningnya lebih ke arah, internasional ya, pakai, model-modelnya juga yang, kayak Korea gitu ya, yang, looks-nya itu, lebih ke internasional lah gitu ya. Jadi modern untuk wanita yang, ya modern dan apa ya, lebih lebih modis ya, bisa seperti itu juga, oke. Kemudian,
yang terakhir Citra. Citra ini lebih kepada kandungannya yang menggunakan bahan alami gitu ya. Jadi di sini kan dia bilang natural gitu ya, natural. Terus ada beberapa slogannya yang juga menampilkan gitu yang ini apa namanya produknya dengan bahan apa sih kayak mungkin bengkoang atau apa gitu ya yang bahan-bahan alami gitu. Jadi dia posisinya ke sana gitu. Kalau yang Pond sama Wardah itu bisa jadi ada bahan kimianya misalnya ya. Jadi counternya kan begitu. Kalau ini kita produknya produk alami gitu. Oke, jadi beda tipis ya, Betty, tapi orang bisa terbantu dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh produsen ini masing-masing bahwa oh saya ini karena saya cari yang bahannya alami, saya pilih Citra gitu ya. Kalau saya yang ya ini kan kemasannya yang model kayak halal untuk muslimah gitu ya. Jadi kalau saya pakai Wardah itu lebih lebih mewakili identitas saya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan si produknya sendiri gitu, tapi pada kesan, pada image yang ditampilkan produk itu, behind ya, di balik produk itu gitu. Bisa jadi orang, oh kok nggak pakai Wardah sih gitu. Kamu kan muslim gitu ya. Misalnya ada yang sampai kayak gitu. Atau ih kok pakai pons sih? Ini kan kimia gitu ya. Harusnya kan pakai yang alami kandungannya gitu. Ya gitu deh, jadi orang bisa punya punya penilaian gitu ya terhadap produk masing-masing. Baik, lanjut. Nah, insight yang lain atau kebiasaan dan behavior lah ya, perilaku konsumen yang bisa kita perlu kita pelajari supaya message-nya itu tepat gitu ya. Ini contoh di Excel. Kan kalau anak-anak itu apa butuh butuh paket gitu ya, paket data, nelpon yang murah, harian, mingguan, bulanan, mungkin juga para pedagang di pasar, para ya kalangan menengah ke bawah lah gitu ya yang nggak belinya pasca bayar sekian rupiah gitu ya, sekian ratus ribu, tapi ya udah hari ini punya duit berapa beli beli paket gitu ya. Nah, jadi si Excel Asiata ini memberi fasilitas kepada setiap lapisan masyarakat, ya, terutama untuk menengah ke bawah, nggak perlu yang bulanan gitu ya, harian juga ada gitu. Kalau Anda lagi punya uang mingguan silakan, punya uang bulanan silakan. Tapi kalau mau harian juga ada gitu ya. Jadi paket nelpon Excel murah gitu. Ini mungkin juga sudah banyak tapi itu berdasarkan dari pengamatan ke lapangan gitu ya, pengamatan kepada para customer perilaku mereka ini seperti ini gitu. Kalau mau beli yang mahal-mahal, bundling paket yang mahal, nggak punya uang gitu. Jadi belinya berapa gitu ya? Oh, 5.000 atau berapa? Kalau nggak salah sekarang Telkomsel tuh ada paket data belajar yang 1.000 rupiah 1 giga kalau nggak salah ya. 1.000 rupiah 1 giga itu juga ada khusus untuk pelajar misalnya ya. Baik, yang di kanan ini ada dari minyak goreng kunci mas gitu ya. Dia melihat bagaimana ibu-ibu itu juga kalau ke supermarket selalu membandingkan harga ya. Bukan cek toko sebelah tapi cek brand sebelah gitu. Satu rak ada let's say Bimoli, Tropical, Palas, Sania gitu ya. Itu merek-merek merek-merek minyak gitu ya, ada Barco, ada mungkin yang lebih tinggi lagi gitu. Eh, Ibu-ibu itu ada yang ini berapa rupiah, ini berapa rupiah, ini berapa rupiah gitu ya. Nah, si kunci mas ini mencoba menerabas gitu ya dengan mengeluarkan harga yang lebih rendah 22.000 per piece ini ya, apa per kantong gitu. Harganya lebih murah dibanding brand lain yang mungkin 25.000, 28.000. Tapi sebenarnya isinya hanya 1.800 mili. Sementara yang 25.000 itu 2 liter gitu ya. Nah, kenapa sampai seperti ini? Karena memang
Saya nggak punya duit sampai 28.000 sampai 30.000. Saya duitnya cuma 20.000. Ini ada 2.000 sisa lebih kemarin kembalian gitu ya. Jadi saya nggak punya uang gitu. Saya hanya bisa beli seharga 22.000. Tapi isinya kan 1.800. Ya nggak apa-apa. Nanti besok minggu depan kalau saya punya uang lagi, mungkin saya bisa beli yang 2 liter gitu ya. Ini sampai seperti ini dan laku laris keras gitu ya. Bahkan mungkin bukan hanya untuk ibu-ibu yang uangnya terbatas, tapi ibu-ibu yang juga merasa nggak perlu beli yang banyak gitu ya, beli yang 1.800 aja juga cukup gitu. Jadi secara psikologis itu dipengaruhi oleh taktik seperti ini gitu ya. Atau ada juga nyasar ke ibu-ibu, maksudnya efektif ke ibu-ibu yang nggak baca detail ya. 1.800 ml ini mungkin kecil ditulis di mana gitu ya. Ini sih saya aja tulis gede di atas gini ya. Jadi dia lihat 22.000, 25, 30, sekian, sekian. Oh ini paling murah, langsung ambil bayar di kasir. Ternyata 1.800. Bohong sih enggak gitu, tapi ada orang-orang yang nggak cermat kali ya gitu ya, yang ya udahlah gitu. Ya kalau pas dia baca gitu 1.800, oh ya iya sih gitu, ya sudahlah gitu ya. Jadi ini berhasil juga gitu ya cara-cara seperti ini. Bagaimana bisa? Ini karena si researcher ini ya, market research ini mengamati sampai detail kebiasaan, eh, cara berpikir gitu ya, cara mengambil keputusan dari para ibu-ibu itu di dalam eh, purchasing behavior mereka gitu ya, ke rest oh sorry, ke supermarket itu apa sih gitu. Udah sampai di supermarket itu apa sih yang dipikir ibu-ibu itu gitu ya, sampai seperti itu. Jadi emang dia ngerasain sendiri gitu, suruh ibu-ibu tuh kayak apa sih gitu ya, disuruh ngerasain dan keluarlah hasil seperti itu ya. Kemudian ada juga yang bukan dari sisi produknya, tapi dari sisi tadi ya, siapa perusahaan itu, dibalik itu nilai-nilainya ya. Ini saya sering sekali ambil contoh dari Body Shop ya, Forever Against Animal Testing. Produknya sendiri harus bagus, itu udah pasti, tapi bagaimana dia ramah lingkungan, bagaimana nilai-nilai sosial mereka kepada para petani, bahkan sampai binatang pun diurusin, jangan pakai animal testing gitu ya. Nah ini kena ke siapa? Kena ke orang-orang yang memang concern terhadap hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau pada yang enggak sih ya, ngapain gitu ya. Mungkin harganya lebih mahal sedikit dibanding brand lain, tapi dia merasa cocok membeli produk Body Shop karena tahu uang yang dibayarkan kepada produk ini akan digunakan dengan baik gitu ya. Akan digunakan untuk memberdayakan petani, akan digunakan untuk menjaga lingkungan gitu, bahkan untuk proses testing, produk testing yang lebih mahal dibanding kalau pakai animal testing gitu ya. Jadi mungkin kalau animal testing murah, tapi kalau yang human gitu ya, yang manusia beneran atau apa gitu, itu pasti lebih mahal ya. Nah makanya harganya mahal, nggak apa-apa, saya bayar lebih mahal tapi ini nggak melukai binatang gitu ya. Ini bla 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 tadi gitu. Jadi mau membayar lebih justru karena ada tujuan ya, tujuan yang lain gitu. Beda sama yang kelompok kunci emas tadi gitu ya. Ya nggak peduli, bukan nggak peduli, nggak kesana gitu concernnya gitu ya. Sorry, ini tadi kalau yang apa namanya, body shop ya, ke environment, ke sosial, ke bahkan binatang, atau bahkan ke karyawan, ke buruh gitu ya. Ini dia perusahaan ini benar-benar baik banget sama buruhnya, buruhnya diperhatikan, kesejahteraan buruhnya gitu. Jadi produknya itu memang agak mahal sedikit karena dia gaji buruhnya juga eh, pantas gitu ya, kesejahteraan buruh di pabriknya itu juga diperhatikan gitu. Jadi oh oke ya, baik ya, ini perusahaan gitu ya, nggak menelantarkan buruhnya, aku beli deh produk ini gitu. Oke. Yang berikut contoh dari bagaimana orang tidak membeli produk tapi membeli hal lain tadi gitu ya. Di Harley Davidson ini kan bukan hanya beli
barangnya gitu ya, tapi bagaimana ini komunitas ya, komunitas yang dia bisa menawarkan sebuah identitas terutama ya, ke sebuah kenyamanan, daripada kan orang kan makhluk sosial gitu ya, senang kumpul, senang berkomunitas gitu ya, kemudian senang melakukan aksi-aksi atau gerakan-gerakan yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Ada freedom yang dijual gitu ya. Jadi makanya disebut Harley selling freedom and lifestyle ya. Ini nggak kena nih dengan gempuran-gempuran. Makanya kalau orang sudah punya positioning yang kuat, sudah punya brand yang kuat, dia tidak perlu khawatir dengan brand-brand lain karena orang tahu bedanya tuh apa gitu ya. Nggak perlu takut dengan merek lain yang jual lebih murah. Apa Orang tetap kok mau beli brand ini karena memang yang dibeli bukan sekedar produknya gitu ya. Cukup menarik Harley Davidson di Indonesia, karena orangnya banyak, komunitasnya banyak, besar gitu ya, sampai dari Amerika juga merasa, wah ini luar biasa nih Harley Davidson Club Indonesia ya, HDCI yang ya gitu deh ya. Walaupun ada suara-suara negatif, tapi itu harus diurusin ya. Mungkin nanti kalau bisa kalian apa namanya pelajari. Ada PR-nya Harley Davidson yang juga ngurusin krisis gitu ya, karena ada satu dua mungkin oknum gitu ya yang mencemarkan nama baik Harley Davidson dengan tindakan kekerasan atau tindakan yang kurang baik lah gitu ya, pada saat dia pakai pakai motor ini gitu. Tapi oke, bagaimana orang membeli produk itu bukan karena produknya saja ya. Jadi setiap brand tadi Harley Davidson, ada Body Shop, ada Cathay Pacific, ada apalagi yang tadi macam-macam ya. Itu tidak perlu khawatir, tidak perlu istilahnya red ocean, berdarah-darah, perang harga gitu ya. Tapi justru ada di blue ocean yang kita nggak perang harga kok gitu, tapi orang tahu produk saya cocok untuk kalangan tertentu ya. Kita tidak perlu secara greedy mau merambah atau menjangkau semua, seluruh masyarakat Indonesia harus beli Harley Davidson, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi hanya tertentu saja, tapi disitulah kita eksis. Justru orang yang merasa cocok dengan brand kita akan memilih gitu ya, akan memilih kita. Itu strategi yang udah pakem lah gitu ya. Baik, ini terakhir kali ya. Jadi ada IKEA contoh dan AirAsia. Ini saya mau tampilkan bahwa mereka tuh berkomunikasi seperti ini ya. Jadi IKEA to allow people with limited means to furnish their house like rich people gitu ya. Nah, jadi bagus tetap produknya, nggak perlu yang heboh-heboh, desainnya mungkin cukup minimalis gitu ya. Yang penting furnish rumahnya dengan harga yang worth it ya, yang affordable, yang cukup gitu, justru bisa seperti orang kaya kan gitu ya. Jadi posisinya di situ ya, posisinya di situ membantu orang-orang yang praktis, simple, minimalis, dirakit sendiri bahkan gitu di rumah gitu ya. Ya seperti itulah IKEA, kalian tahu ya. Jadi ini harus disampaikan. Kalau enggak, ya orang nggak ngerti IKEA tuh kayak apa sih gitu. Kalau saya beli IKEA tuh bagaimana sih gitu ya. Ini bedanya sama produk lain tuh apa gitu. Dengan berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan seperti ini, membuat produk kita dikenal seperti apa gitu ya, dan begitu cocok langsung orang akan beli ya. Rahasia tadi juga ya, to change people's lives by making it possible for them to travel affordably ya. Jadi ini seperti itu tadi, everybody can fly gitu ya. Jadi apa namanya, bisa membantu orang sekali lagi untuk oke, saya pakai AirAsia gitu ya. Nah, ini tugas kita di dalam setiap IMC Tools nanti harus ada
penyampaian pesan yang, sesuai. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus tahu dulu siapa target market kita, kebiasaan mereka, cara berpikir mereka, proses pengambilan keputusan mereka seperti apa gitu ya. Nah, itu baru kita bisa keluar dengan, pesan-pesan yang jitu gitu ya, pesan-pesan yang efektif. Baik, itu saja untuk sesi ini. Nanti akan kita pelajari contoh-contoh, ya, kita akan diskusi. Mudah-mudahan bisa membuat lebih jelas. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.